Ini materi kita pada kali ini. Materinya adalah teks cerita sejarah. Nah, kalau bicara masalah sejarah, justru di sini Bapak yang sebagai murid, kalian sebagai guru. Kalian dari kelas IPS tentu sudah hampir 2 tahun lebih Anda bergelut tentang sejarah. Bapak dulu pernah, tapi kan lupa ya, pernah belajar tentang sejarah. Nah, kali ini tentu saja kita tidak akan banyak membahas sejarah dari segi pengetahuan, tapi kita akan kaitan dengan pelajaran bagaimana kita membuat cerita yang sumber faktanya, sumber ceritanya dari sejarah. Oke, Bapak perlihatkan dulu untuk apa sih kemampuan yang harus kalian kuasai di masa pandemi ini. Tentu saja semua pelajaran ini ada penyesuaian materi ya. Tidak seperti di masa normal. Untuk materi di masa pandemi ini hanya mengajarkan materi yang esensial atau KD yang esensial. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama KD atau kompetensi dasar 3.2, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang kedua, KD 4.2 yang berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan adalah menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Ya, kebahasaan. Sebetulnya ada materi yang lain tentang struktur segala macam, identifikasi nilai-nilai, itu pun masih dibahas tapi secara komprehensif. Ya, secara sekilas bagaimanapun yang kita bahas, karena yang paling penting dari sejarah adalah bukan pengetahuannya, melainkan sejauh mana nilai-nilai itu dapat kita ambil sehingga menjadi pengetahuan, menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting ya untuk sejarah. Bangsa yang besar adalah yang tahu sejarahnya, artinya tidak lepas dari perjuangan sebelumnya. Itu estafet sifatnya ya. Oke, sekarang ini masalah pengertian. Nanti bisa kalian baca aja di PPT-nya, bahkan UKBM-nya ya. Karena ini Bapak simpan di UKBM 2, bisa kalian pelajari. Kita tidak akan banyak bahas di sini. Nanti kita akan diskusi tentang nilai, faktor kebahasaan, dan tugas yang akan kalian kerjakan ya. Yang kalian kerjakan. Coba sebelum ini Bapak minta, karena kalian dari IPS ya, Bapak minta coba Nisrina. Iya Pak. Apa manfaat sejarah untuk kita? Sejarah biar kayak nanti ke depannya tuh lebih baik lagi gitu, karena sejarah kayak udah tahu pengalamannya gitu loh Pak. Oke, kita bisa mengambil pengalaman dari sejarah itu ya. Ya, biar ke depannya lebih baik lagi. Oke. Coba nih sekarang kita lihat teks cerita sejarah dan novel sejarah ya. Kalau sejarah, kisah imajinasi yang tulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya. Nah, pelajar sejarah yang kalian pelajari selama ini dari kelas 10 sampai sekarang adalah cerita sejarah yang terjadi apa adanya. Ya. Misalnya sejarah dunia, sejarah Indonesia, kemudian Indonesia pun dibagi lagi
ada sejarah perjuangan sebelum kemerdekaan, atau setelah kemerdekaan, atau sejarah tahun 60-an ke sini ketika ada puncak-puncaknya PKI. Itu adalah sejarah yang semuanya bisa kita pelajari. Kemudian meskipun sejarah bisa kita telusuri kebenarannya karena berdasarkan research atau penelitian. Tidak boleh mengada-ngada. Sehingga semua yang terjadi, yang sejarah itu berguna untuk kita semuanya, untuk diambil menjadi kebijakan baik pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu sejarah. Sekarang bagaimana kaitannya dengan novel sejarah? Ya, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif ataupun deskriptif dan disajikan dengan daya hayal, pengetahuan yang luas dari pengarang. Di sini ada salah ketik ya, bukan pengarang tapi pengarang. Nah, sekarang kita lihat perbedaan ada di bawah ya. Ada Bapak lanjutkan. Nah, ini ya, barangkali ini perlu kita pelajari bersama-sama secara umum supaya kita punya wawasan yang luas. Mohon untuk yang teks sejarah dibaca oleh Adela. Nomor 1 dan 2 langsung bandingkan dengan novel sejarah. Poin 1 dan 2 untuk oleh Adela, silakan. Bapak tandai dan ada Adela ada? Ada Pak, ada Pak. Silakan Adela, silakan baca. Nomor poin 1 dan 2 untuk teks sejarah dan novel sejarah. Silakan baca. Oke. Teks sejarah yang pertama itu dituntut untuk menyajikan hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Terus novel sejarah itu bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Yang kedua, teks sejarah, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Sedangkan novel sejarah itu, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya, mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Oke, di sini jelas sekali ya. Kalau teks sejarah itu apa adanya, tidak berdasarkan realita, tidak boleh ngada-ngada. Tapi kalau novel sejarah itu latarnya, waktunya bisa diambil dari yang terjadi, tetapi nanti mengalami daya hayal atau imajinasi bergantung kepandaian si pengarang dalam mengemas sebuah cerita. Bedanya nanti nih, kalau Anda membaca teks sejarah, ya pengetahuan sejarah, itu tidak ada konflik batin di tokoh-tokohnya. Sama pada tokohnya, bedanya kalau kita membaca novel sejarah itu kan terasa hidup, ya, dan akan lebih kena kepada jiwa kita, hati kita, dan kita akan muncul emosi, ya, lebih jelas lagi. Karena itu ada bagaimana interpretasi si pengarang dalam mengembangkan cerita, meskipun faktanya sama, tetapi kemasannya berbeda. Ya. Oke, sekarang untuk poin 3 dan 4, mohon dibaca sekarang gantian dari IPS 1 ya. IPS 1 Bapak minta bantuan Helga. Ya Pak. Poin 3 dan 4 Helga ya, silakan. Oke, kalau untuk teks sejarah, hubungan antar fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. Kalau untuk novel sejarah, imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Oke, Bapak lihat ya kata kuncinya yang novel sejarah. Di sini ada imajinasi, berarti daya hayal, kemudian kemampuan mencipta, artinya bagaimana si pengarang dengan kreativitasnya mampu menghasilkan menghasilkan sebuah cerita yang hidup, ya.
Kemudian antar fakta muncul namanya koherensi. Koherensi artinya istilah untuk adanya hubungan makna, ya, hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Nah, ada kesamaan yang sejarah pasti mendiskusi secara kronologis atau urutan waktu, ya seperti itu. Sekarang yang empatnya tadi gimana empat? Udah ya? Belum, Pak, belum. Silakan baca. Oke, saya lanjut aja, Pak. Silakan. Oke, nomor 4. Untuk teks sejarah, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Untuk novel, tidak terkait pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Oke, karena kalau sejarah itu kan untuk penelitian, ya, untuk menjadi bahan pengetahuan, bahan ambil kebijakan, karena tidak boleh suatu negara atau bangsa itu lepas dari peristiwa kegiatan sebelumnya. Itu saling keterkaitan. Nah, kalau dalam novel sejarah itu fakta itu tidak perlu semuanya, ya, karena nanti yang menjadi hal penting adalah bagaimana interpretasi, bagaimana sebuah cerita itu dikemas sehingga hidup dan kita bisa mengambil nilainya. Meskipun demikian, yang novel sejarah itu bisa telusuri apakah namanya, tempatnya, nama tokoh dan lain-lain. Misalnya ada novel Bumi Bumi Manusia, ya, yang karya Pramudia Anantatur, ya, itu mengisah tentang kata Hindia Belanda. Itu pasti ada Hindia Belanda, ya, nama-nama yang dulu ada Batavia dan lain-lain, ya, pasti ada. Kemudian bagaimana peristiwa Majapahit, ya, sekarang ada dicerpenkan, difilmkan, dan lain-lain, ya. Kan banyak sinetron juga yang ngangkat dari sejarah. Itu namanya teks cerita sejarah, ya, kaitannya dengan sastra. Satu lagi yang poin 5, tolong dibaca oleh Pinky. SK Prayoga, silakan Pinky. Satu lagi. Halo, tes. Ya, silakan. Pinky. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Pelaku-pelaku hubungan antar pelaku, kondisi, situasi, hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kalau novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, kondisi, masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Oke, alhamdulillah paling tidak ada 5 poin, baik teks sejarah maupun sejarah. Barangkali ada yang belum dipahami oleh kalian, silakan ditanyakan. Ada tidak yang belum dipahami? Kalau tidak ada, kita lanjut, ya, karena ini kita akan fokus ke esensial. Ini menjadi pengetahuan untuk kalian, ya, untuk masalah perbandingan teks sejarah dan novel sejarah. Nah, ini fungsinya, ya, fungsi teks sejarah. Di sini ada 5 fungsi. Bapak juga ini mengambil dari sebagian dari kalian yang buat, ya, dari IPS 1, IPS 2. Bapak lihat sangat bagus, Bapak tambahkan, mana yang belum ada Bapak tambahkan. Karena kan sudah membuat, berarti kita sekarang tinggal diskusi, ya, bukan dari awal. Bapak kalian sudah membuat rangkuman, ya, dalam bentuk PowerPoint. Nah, yang fungsi ini Bapak minta baca oleh Rifa Mutia Insyani. Data sejarah. 1. Sumber pengetahuan bagi pembacanya. 2. Fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. 3. Fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut.
4. Fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. 5. Fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Oke, ada 5, paling tidak 5 fungsi teks cerita sejarah ya. Ada sumber pengetahuan, kita punya wawasan yang luas tentang peristiwa masa lalu. Kemudian fungsi pendidikan, ya, edukatif itu nilai-nilainya bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nilai juangnya bagaimana, nilai kesabaran tokoh, nilai perjuangan pemimpin kita. Rekreatif, ya, dengan membaca sejarah kita pun terhibur, ya, rekreasi, kita muncul gembira dalam hati kita. Kemudian inspiratif itu artinya negara kita atau siapapun negara bisa membuat sejarah itu bahan inspirasi untuk membangun negaranya, ya. Yang terakhir adalah instruktif, ya, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Itu ada 5 fungsi. Nanti Anda boleh tanyakan kalau belum jelas, kita lihat lagi. Nah ini ya, jenis teks sejarah itu ada fiksi, ada non fiksi. Kalau yang fiksi, novel, cerpen, legenda, roman, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Kalau nanti Anda buat tugas itu dalam bentuk cerpen, ya, bentuk cerpen untuk tugas kalian membuat teks cerita sejarah pribadi, tapi bukan dalam bentuk cerita biasa, tapi dalam bentuk cerpen, ya. Kalau yang non fiksi, fiksi itu hayalan, kemudian berdasarkan imajinasi. Tetapi kalau non fiksi itu berdasarkan fakta atau realita, bukan hayalan. Di sini ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah, ya, catatan sejarah. Nah itu loh. Ini ciri teks sejarah. Disajikan secara kronologis, urutan waktu, urutan kejadian, kemudian bentuk teks cerita ulang, recount, artinya kita menuliskan kembali peristiwa yang terjadi. Kemudian secara umum, struktur teks sejarah adalah orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Orientasi adalah pengenalan tempatnya, waktunya, suasananya, kemudian siapa yang terlibat, bagaimana hubungan antar tokoh, kemudian secara di bawahnya adalah menyajikan berbagai peristiwa yang terjadi, kemudian ditutup dengan reorientasi, ya, artinya bagaimana pendapat atau simpulan dari beberapa peristiwa yang terjadi itu, ya. Yang terakhir sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Setelah itu kemudian akhirnya dan lain-lain. Itu ciri umum teks cerita sejarah. Nah, ini adalah struktur teks cerita sejarah, ya. Bapak ambil dari paket halaman 46 kolom info. Jadi untuk pengertiannya, penjelasannya bisa Anda pelajari buku paket kalian, ya. Di sini supaya jelas dipandu oleh Bapak dan Anda bisa cepat mengakses info tersebut, ya. Di sini ada abstraksi inti cerita, orientasi, rangkaian peristiwa atau kejadian, komplikasi, resolusi, koda. Yang dimaksud dengan inti cerita adalah pengenalan ini. Dalam sebuah berita itu biasanya ada peristiwa yang terjadi dulu, ya. Ini berdasarkan sumber pertanyaan 5W1H, ya.
siapa yang terlibat, kapan, bagaimana, dan lain-lain. Ya, itu peristiwa inti dari sebuah cerita. Baru setelah itu ada orientasi, itu mengenalkan, ada mulai cerita ya. Orientasi, pengenalan cerita, baik tempat, waktu, dan suasana. Kemudian rangkaian peristiwa atau kejadian. Komplikasi itu munculnya konflik dalam sebuah cerita pasti seperti ini secara umum ya. Resolusi itu bagaimana penyelesaian dari konflik. Koda itu endingnya atau penutupnya. Ya, seperti itu. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut. Nah, yang paling penting Bapak sampaikan lagi dari sejarah bukan pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu bisa kita ambil nilai-nilainya yang bisa kita jadikan petunjuk dalam kehidupan baik pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Paling tidak bisa kita lihat ada 6 nilai. Pertama, nilai pendidikan. Yang kedua, nilai religius. Yang ketiga, nilai moral. Yang keempat, nilai budaya. Yang kelima, nilai pendidikan karakter. Yang keenam, nilai estetis atau nilai keindahan. Bisa Anda lihat di paket halaman 52 sampai 53, kolom info. Ya. Jadi perlu Bapak sampaikan, di buku paketan itu, selain penjelasan dari setiap materi, itu ada semacam rangkuman ya yang dikemas dengan tajuk namanya kolom info. Itu semacam ikhtisar yang patut kalian pelajari. Jadi kalau Anda baca paket itu sebetulnya intinya sedikit. Kan hanya wacana, kemudian latihan tugas, sedangkan untuk pengetahuan itu adalah ada di kolom info dan sedikit di beberapa pengantar setiap materi atau submateri. Jadi kalian harus tahu juga bagaimana strategi mempelajari buku paket kalian, ya seperti itu. Oke, ini nilai-nilai untuk pendidikan, ya religius. Nanti kita tidak bahas sekarang, bisa kalian nanti pelajari. Kita hemat waktu juga. Berikutnya kita langsung ke faktor kebahasaan saja ya. Nah ini ada beberapa faktor kebahasaan, cerita atau novel sejarah. Yang pertama, secara umum ada kata ganti orang, itu pronomina ya. Kemudian yang kedua kata kerja atau verba, kata sifat adjektiva, kemudian konjungsi, penanda waktu, kata kiasan, kata depan atau preposisi, dan kalimat langsung ya. Nah ini ya, penjelasan faktor kebahasaan. Untuk pronomina, itu pronomina adalah istilah untuk kata ganti. Ya, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya dalam cerita itu, nanti yang dipakai hanya kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Kemudian, kata kerja, itu tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Ya. Contohnya Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya. Lihat yang dicetak miring, kemudian mengumpulkan, maju dan lain-lain, itu kata kerja verba. Yang dalam kalimat itu berfungsi sebagai predikat ya pada umumnya. Kemudian kata sifat, ada 5 ciri kata sifat. Pertama, dapat diingkari dengan kata tidak. Misalnya tidak nakal, tidak cantik, ya. Tidak ramah dan lain-lain. Dapat diberikan kata penguat seperti sangat, ya, sangat mahal, sangat murah, sangat biadab dan lain-lain. Dapat diikuti kata pembanding, ya, lebih besar daripada, lebih kecil daripada, itu pembanding. Yang keempat, dapat diberi imbuhan ter sebagai pernyataan superlatif. Terkaya, kemudian kategori terlucu, ya, tergalak dan lain-lain. Kemudian dapat mengalami pengulangan segalak-galaknya, ya, secantik-cantiknya.
Yang keempat adalah konjungsi penanda waktu, ya, atau temporal, diurut secara kronologis, ya, sesudah, sebelum, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya. Yang salah jangan berlebihan, misalnya lalu kemudian dia pergi, itu salah. Lalu kemudian itu tidak boleh bersamaan. Pilih salah satu, ya. Nomor 5, kata kiasan. Kata-kata yang digunakan untuk memberi efek indah dan bukan merupakan arti yang sebenarnya. Ini disebut juga dengan idiom atau ungkapan. Buah bibir, darah biru, kepala batu, makan sumpah, duduk perut. Duduk perut itu apa ya? Ada yang tahu? Siti sedang duduk perut, ya, setelah 2 tahun nikah dengan Dadang. Duduk perut adalah istilah untuk berbadan dua, ya. Jadi duduk perut adalah kiasan untuk hamil. Orang yang berbadan dua juga bisa dikatakan duduk perut. Mungkin Anda baru dengar, ya. Kemudian yang kedua adalah kalimat langsung, ya. Ini seperti ini contohnya. Perhatikan dalam kalimat langsung adalah penggunaan tanda baca dan juga penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar. Nanti kalian waktu membuat cerpen harus perhatikan, ya, bagaimana Anda membuat kalimat langsung. Seperti ini. Besok pagi saat matahari terbit, ada orang gila yang akan melakukan pemberontakan. Berkata bekel ke Jamada tanpa basa-basi. Siapa yang akan melakukan tindakan mekar itu? Tanya Pradabasa. Ini contoh kalimat langsung. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang membuat, coba kita akan misalnya, ya, seperti ini. Ke awal cerita kita. Nah, kemampuan yang harus kalian kuasai adalah menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Bapak akan batasi tugas kalian itu membuat cerita sejarah dalam bentuk cerpen, ya, dalam bentuk cerpen. Nanti tugas ini ada 2 nilai langsung 2 KD. Ada kebahasanya bagaimana, yang kedua bagaimana membuat secara pribadi dalam bentuk cerpen. Di situ di e-lab yang Bapak unggah itu ada penjelasan singkat tentang petunjuk pembuatan cerpen. Bisa kalian ikuti dengan baik. Namun sebelumnya Bapak jelaskan perbedaan novel dengan cerpen, ya. Kalau novel itu peristiwa yang terjadi sangat luas, bisa melibatkan beberapa kejadian. Kemudian waktunya juga bisa berhari-hari. Kemudian novel itu bisa dibaca berkali-kali, berhenti dulu kalau capek. Tapi kalau cerpen itu sebuah cerita yang menampilkan satu peristiwa tunggal yang dianggap menarik dan mengandung konflik. Dan cerpen wajib dibaca sekali, ya, karena peristiwanya padat, ya, tidak berkembang jauh sebagaimana halnya dengan novel. Kemudian yang kedua, Pak Rasman, bagaimana perbedaannya dengan cerita sejarah pribadi? Kalau Anda membuat cerita sejarah pribadi, itu Anda bisa saja dari mulai lahir, kemudian balita, masa TK, SD, SMP, SMA, Anda ungkapkan bisa. Cerita sejarah pribadi. Nanti ada orientasi, pengenalannya, ada orientasi, ada peristiwa, ada reorientasi. Sama urutannya, ya. Tetapi yang Bapak buat sekarang adalah membuat sejarah pribadi dalam bentuk cerpen. Berarti yang Anda ambil tidak perlu semuanya. Anda ingat-ingat betul peristiwa yang menarik, boleh di masa TK, di masa SD, SMP, bahkan SMA. Kemudian juga bisa di masalah keluarga atau di bermasyarakat. Bisa ambil salah satu.
Tapi syaratnya adalah yang paling menarik. Kemudian juga tidak boleh Anda ungkapkan nanti sejarah pribadi yang sifatnya pribadi sekali. Artinya ada unsur ketidaklayakan kalau dikonsumsi atau dibaca orang lain. Tapi yang Anda ungkapkan sejarah pribadi atau peristiwa pribadi yang bisa dikonsumsi atau dibaca orang lain. Ya, itu yang Anda tentukan sumber ceritanya. Kemudian nanti untuk nama tokoh, nama sendiri ya. Nama sendiri, kemudian tempatnya juga harus asli, tapi ceritanya bisa Anda tambah imajinasi supaya lebih hidup. Kemudian juga Anda bisa mendeskripsikan, menggambarkan tempatnya dengan baik, kemudian juga gambarkan tokohnya sehingga tidak hambar cerita yang Anda buat. Ya, itu yang Bapak sampaikan kepada kalian untuk tugas kali ini. Tugas ini dikerjakan mulai hari ini. Sekarang udah jam 12 kurang 7. Bapak buka jam 11.45 ya. Sekarang kalian ke ILM masing-masing, buka tugasnya di UKBM 2 yang paling bawah. Tugas membuat cerita sejarah pribadi. Ya, silakan. Anda buat, Anda baca petunjuknya, kemudian Anda ketik di situ langsung ceritanya, dan nanti kalau yang sudah selesai ini disubmit. Ya. Nah, di sini waktunya Bapak sengaja lama ya, sampai 1 minggu, tetapi Bapak ngelihat siapa yang dikumpul hari ini, nanti sore Bapak buka, yang selesai, maka nilainya Bapak tambah dengan cukup tinggi. Artinya siapa yang Anda selesai, maka Anda akan beruntung. Ya, itu saja dari Bapak. Silakan Anda buka untuk pembuatan tugas pada hari ini. Silakan ya.